على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita memperbanyak dan selalu tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Karena Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kebaikan kepada kita dari kenikmatan dunia, walaupun sifatnya adalah sementara, tetapi kita membutuhkan kenikmatan dunia untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia, dan semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang abadi. Apabila dipegang oleh seseorang, maka dia mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu nikmat agama, nikmat ibadah, nikmat Islam dan iman. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang tidak pernah berhenti mempertahankan, menambah, bahkan khawatir akan hilang nikmat dunia, padahal dia adalah sementara. Bagaimana dengan nikmat agama, nikmat ibadah, nikmat iman dan Islam yang mengantarkan kepada nikmat yang abadi, yaitu nikmat di akhirat yang tidak ada batasnya, yang tidak ada hari akhirnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalulah bersyukur kepada Allah agar Allah menetapkan dan mengokohkan nikmat tersebut dan menambahnya. Pada pertemuan kita sore hari ini bertepatan dengan tanggal 19 April 2026, 1 Zulqa'dah, kita masuk awal hari dari bulan Zulqa'dah yang termasuk yaitu 1447 Hijrah, termasuk dalam bulan haram, arba'atun hurum, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang telah diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang mulia. Dikatakan bulan hurum li ziyadati hurmatiha, yaitu semakin bertambah kemuliaannya dan semakin banyak pahala ketika seorang melakukan ibadah apapun, baik ibadah hati, lisan ataupun anggota tubuh. Begitu juga dikatakan, disambung oleh Allah dalam ayat tersebut, dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihi anfusakum. Dengan demikian itu adalah agama Allah yang lurus, yang hanif, dan jangan kamu melakukan perbuatan kezaliman di 4 bulan tersebut. Para ulama tafsir mengatakan li ziyadati tahrimiha, asyaddu tahriman, asyaddu isman min ghairiha. Jika seorang melakukan perbuatan dosa pada 4 bulan hurum, maka akan bertambah besar, dilipat gandakan dosanya. Dia adalah bulan Rajab menyendiri, kemudian bulan Zulqa'dah, sekarang bulan 11, kemudian menyambung bulan 12 Zulhijjah, dan setelahnya yaitu bulan Muharram atau masuk tahun baru Hijriah, awal Muharram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka berusahalah kita kaum muslimin dan muslimat untuk mengisi waktu-waktu kita di dalam 4 bulan, apalagi berturut 3 bulan ini tidak akan putus, yaitu lebih kurang 90 hari. Kita bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan kita, dan meningkatkan iman dan takwa kita agar menjadi berat timbangan kita di akhirat, dan semakin banyak
pahala dilipat gandakan ketika seorang melakukan ibadah pada 4 bulan ini. Dan kita berharap juga kepada Allah, meminta kepada Allah agar juga Allah memberikan pahala berlipat ganda tersebut kepada kita, terkhusus ya keutamaan atau pahala yang besar dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan termasuk apa yang kita lakukan, kita dengar ya di dalam kajian-kajian, walaupun tidak secara langsung ya melalui media-media dakwah, televisi ataupun radio sunnah atau radio yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ini termasuk juga ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melanjutkan penjelasan kita pada sore hari ini, pada petang Ahad pada sore hari ini, berkaitan dengan kitab bahasan kitab Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala, yaitu kitab Tajdidul Iman. Bagaimana kita selalu memperbaharui iman kita, memperbaiki iman kita ketika sudah mulai ya lemah, sudah mulai berkurang, maka kita harus segera ya memperbaharuinya. Dan bahasan kita adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang melemahkan iman, ya, yang bisa mengikis iman dan masih berada pada faktor dari dalam diri kita sendiri yang perlu kita perhatikan sebelum melihat kepada faktor luar atau dari pengaruh luar. Dan diantaranya tidak kalah penting, dan ini selalu yang kita dengar tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu fi'lul ma'asi wa irtikabudz dzunub, yaitu melakukan perbuatan maksiat dan melakukan dosa-dosa, melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam penjelasan kitab beliau Tajdidul Iman, beliau mengatakan fakama annal imana yazidu bi ta'ah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, terkhusus kita yang belajar ya agama, belajar Islam, belajar tentang iman, dan kita mengetahui definisi iman, bahwa iman yazidu bi ta'ah, akan bertambah iman itu dengan ketaatan. Dia tidak akan nampak karena dia adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Perkara iman perkara hati. Perkara iman adalah perkara yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi dia bisa merasakannya. Dan akan terasa iman itu bertambah dan naik dan kuat ketika seorang itu juga kuat melakukan ketaatan, semangat melakukan ketaatan, tidak futur. Begitu juga bahwa yanqusu bil ma'siyah, sebagaimana juga kebalikannya, dia akan berkurang, akan menjadi lemah, akan goyang ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, jenis-jenis dari maksiat banyak. Wa qad bayyana Nabi SAW jumlatan wa tafsilan, dan sesungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita secara umum dan juga terperinci. Wa bayyana al-kabaira minadz-dzunub was-saghaira bi'a'dhami bayanin wa awdahiha. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dosa-dosa besar dari dosa-dosa kecil dan juga dosa kecil dengan penjelasan yang sangat luas, besar, dan sangat jelas. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan telah dijelaskan oleh Nabi SAW jumlatan wa tafsilan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yaitu belajar sunnah, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Yang kita mengetahui bahwa dari sisi ketaatan dia masuk dalam perintah al-amru. Masuk dari sisi ya maksiat, dia adalah masuk dari larangan. Maka kalau kita mengambil masuk dari sisi larangan, dia adalah maksiat.
Makanya ada sebagian para ulama mengumpulkan definisi secara umum juga disebutkan tentang apa itu maksiat, karena itu dari kata-kata asa ya'si, artinya menyelisihi, makanya dia maksiyah. Para ulama bahasa Arab diantaranya di dalam kitab Lisanul Arab mengatakan maksiat adalah al-khuruju 'anit ta'ah wa mukhalafatul amri. Maksiat adalah seseorang keluar dari ketaatan. Itu yang dikatakan tadi lawannya. Taatan lawannya adalah maksiat. Jika seorang melakukan larangan Allah dan juga larangan Rasulnya, karena sumber dari penjelasan tentang larangan itu dari Al-Quran dan Sunnah. Dari kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan ini bisa maknanya adalah yang pertama yaitu tidak melakukan perintah Allah yang wajib. Dia telah berbuat maksiat. Keluar dia dari ketaatan. Begitu juga maknanya adalah makna dari sisi bahasa Arab di dalam lisan Arab mukhalafatul amri, yaitu menyelisihi perintah. Sebenarnya di dalam larangan, di dalam ketaatan dan kemaksiatan, dua-duanya adalah perintah. Kalau ketaatan, perintah untuk melakukannya. Kalau di dalam maksiat adalah perintah untuk meninggalkannya. Maka ketika seorang menyelisih apa yang telah ditetapkan, yang seharusnya dia melaksanakan perintah, lalu dia tinggalkan, tarku ta'ah atau al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dan meninggalkan ketaatan, maka sungguh dia telah melakukan maksiat. Maksiat adalah yang akan mengantarkan, akan mendapatkan seseorang itu dari hasil maksiatnya adalah perbuatan dosa. Begitu juga ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya meninggalkan sesuatu yang diharamkan, lalu dia lakukan, maka dia telah melakukan perbuatan maksiat. Maka salah satu yang selalu kita dengar, yang ini adalah definisi takwa yang paling lengkap, syamil, kamil, jami', mani', kata para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atas dasar ilmu. Jadi takwa itu dari dua sisi, ada perintah, ada melakukan perintah, ada menjauhi larangan. Dan itulah hakikat iman. Kalau kita melakukan kebalikannya, itulah bentuk perbuatan maksiat, dan itu akan mempengaruhi iman, mengurangi, mengikis, bahkan terus menerus asyaru ala anfusihim. Kalau dia terus melakukannya dan tidak sadar atau tidak peduli, tidak mau bertaubat, bahkan dia mengetahui itu adalah maksiat karena kelezatan maksiat itu, tetapi kelezatan yang sementara, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dia terus terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka dia berada di dalam penyimpangan, keluar dari ketaatan. Ketika takwa adalah melakukan perintah atas dasar ilmu, dan berharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan yang dia lakukan tersebut. Balasan di dunia berupa pahala, dan dia juga tidak nampak. Subhanallah, seorang harus terus menanamkan di dalam hatinya sesuatu yang walaupun dia tidak lihat, itu ada sesuatu yang pasti karena diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara-perkara yang tidak kita lihat, perkara-perkara gaib, perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, di antaranya pahala.
banyak sekali pahala-pahala yang sangat banyak sekali dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi di awal bulan Zulqa'dah ini sudah masuk arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Ya, dan apalagi ada disebutkan beberapa amalan-amalan itu pahalanya sangat banyak sekali. Salat satu kali saja, satu salat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 pahala dari salat di tempat biasa, di masjid-masjid biasa di seluruh dunia. Diperkirakan kalau dihitung satu salat saja, kita misalnya salat zuhur di Masjidil Haram, satu salat aja. Sempat kita dapat salat, tiba-tiba kita salat di Masjidil Haram satu kali. Kemudian kita pergi keluar, atau pergi ke daerah atau pergi kemana pun nggak kembali lagi, itu dia sudah dapat tabungan pahala seolah-olah dia salat zuhur di salat zuhur kalau dihitung selama 277 atau 79 tahun. Subhanallah, bagaimana dia salat 5 waktu di sana. Bagaimana juga kata para ulama, sebagaimana yang penjelasan ini selalu kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ayahnya Syekh Abdul Razak, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, memberikan umur yang berkah kepada beliau. Dia mengatakan keutamaan salat di Masjidil Haram 100.000 dan juga di Masjid Nabawi 1.000 kali dari salat di tempat masjid yang lain itu berlaku juga untuk salat sunat. Ini namanya kan bagaimana subhanallah motivasi yang besar pada diri seseorang. Ketika misalnya dia umroh lagi atau dia ziarah ke Masjid Nabawi, maka ada disunahkan salat di Masjid Quba, berduduk di tempat tinggalnya, di hotelnya atau di rumahnya. Kemudian dia pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat salat sunat, maka kata Nabi dapat pahala umroh. Semuanya tidak nampak, belum lagi yang lain, pahala jihad di jalan Allah. Ya, orang-orang yang mati syahid, ya, mendapatkan kemuliaan. Subhanallah, padahal mereka mati kita katakan tersiksa dalam arti zahir pandangan kita di dunia, terbunuh dan tersiksa, tetapi dia mendapatkan kenikmatan. Maka disinilah kita harus menanamkan di dalam hati kita, dan itulah hakikat takwa, melaksanakan perintah atas dasar ilmu dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yaitu di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan penekanan ala basiratin atau ala ilmi, ala nuri minallah, itu atas dasar ilmu. Berarti seorang tidak boleh menetapkan itu suatu bentuk ketaatan yang dilakukan, bahkan harus dilakukan, dan dia adalah merupakan perintah, ya, dan tidak bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan mendapatkan pahala kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, ini dalam urusan ibadah, kalau tidak ada perintah jangan dilakukan apapun bentuknya, jangan berinovasi, jangan berhayal ini bentuk ketaatan menurut kamu, menurut saya, menurut perasaan, ya, mendapatkan bentuk ketaatan, zikir, bentuk selawat banyak sekali dan segala macam ini dan itu, ya, melalui mimpi. Ini bukan, ya, ibadah, ini bukan ketaatan. Bahkan nanti masuk dalam menyelisihi, ya, perintah. Karena Allah SWT jelas memerintahkan kita untuk beramal sesuai dengan dalil, apalagi hadis Nabi SAW. Begitu juga dari sisi definisi takwa yang dari sisi yang kedua, yaitu larangan. Itu seseorang meninggalkan maksiat, itulah yang dikatakan tadi, meninggalkan maksiat. Jangan keluar dari ketaatan, jangan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah maksiat. Kita melakukan hal yang dilarang itu adalah maksiat. Banyak sekali bentuk-bentuk perintah, makanya dalam Al-Quran lebih dari 80 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan ketika kalian mendengarkan ayat Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, maka hadapkanlah firman Allah itu, Allah berbicara kepadamu, khitab laka walil mu'minin, dan untuk orang yang beriman, dan dengarlah, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau ada larangan. Perintah maka segera lakukan, dan larangan segera tinggalkan. Itulah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, orang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya,
Seperti kewajiban puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, wajib kepada kalian berpuasa puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur, yang benar. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, ya banyak sekali. Bahkan juga larangan-larangan. Maka tentunya kita tidak akan bisa mengetahui itu adalah perintah atau larangan, itu adalah ketaatan dan itu adalah maksiat kecuali dengan belajar. Dengan terus belajar agama. Ya, apalagi jenis-jenis maksiat itu banyak. Nanti kita akan jelaskan sedikit banyaknya dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Kemudian lanjutannya, sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, ya, maksiat di sini bisa masuk dalam definisi atau sinonim kata dari al-mahdhur, hal-hal yang dilarang. Ya, makanya ada istilahnya mahdhurat, hal-hal yang dilarang. Ya, kalau kita misalnya belajar tentang manasik haji dan umrah, ada mahdhuratul ihram. Ada hal-hal yang dilarang dari ketika sudah kita memakai pakaian ihram dan kita ya dalam keadaan ihram. Dan ada kitab yang bahasan-bahasan mahdhurat, amalan-amalan. Ada juga sinonim kata dari maksiat adalah al-haram, yaitu haram, perbuatan yang diharamkan. Ya, juga az-zanbu, ya, perbuatan dosa, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'jamul Mawsith, kitab dalam kamus bahasa Arab. Adapun istilah secara singkat adalah definisi syariat. Maksiat adalah mayusabu ala tarqi wa yu'aqabu ala fi'li, yaitu akan diberikan balasan pahala kebaikan ketika meninggalkan perbuatan tersebut, berarti maksiat, dan wa yu'aqabu akan diberikan iqab, diberikan hukuman, sanksi hukuman ala fi'lihi ketika seseorang melakukannya. Baik hukuman itu adalah sifatnya hukum-hukum yang besar yang pegang peraturan tersebut dan hukuman tersebut dan dilaksanakan oleh pemimpin, oleh pemerintah, seperti hukum-hukum hudud yang semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh seorang menetapkan ini hukum hudud lalu misalnya dicambuk, dipancung lehernya, atau misalnya ya berbagai macam bentuk-bentuk, atau misalnya dipotong tangannya. Nah, kecuali ini ada dalilnya, seperti orang yang mencuri ada ukurannya. Kemudian ada orang yang membunuh di qisas, ya. Ada orang yang minum khamar atau berzina dicambuk. Nah, ini namanya hukum hudud. Dan itu yang berhak melakukannya penguasa, bukan orang per orang, bukan kelompok-kelompok mengatasnamakan Islam. Tidak boleh. Ini hukum Allah, hanya dilakukan oleh penguasa. Kalau seorang yang memiliki kelompok-kelompok, misalnya kajian ataupun kelompok-kelompok komunitas Islam, lalu menghukum orang yang melakukan perbuatan dosa besar hudud tersebut, dia bahkan melakukan perbuatan zalim dan dia nanti akan ditanya di hari akhirat. Enggak boleh. Ada orang berzina di tengah jalan, betul nampak buktinya ada, atau minum khamar lalu dia tangkap, dia cambuk, itu bukan hak Anda, itu hak penguasa. Maka diberikan hukuman terhadap apa yang mereka lakukan. Ini dalam bentuk resmi dalam hukuman kepemerintahan atau penguasa yang menetapkannya sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada juga yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi hukumnya dikatakan para ulama ta'zir, yaitu peringatan. Ada mungkin dia masuk dosa-dosa besar, tetapi para penguasa, ya, mungkin ada di sekitar mereka ulama-ulama besar yang berijtihad, yang mereka meminta fatwa terhadap suatu perbuatan itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi dia perbuatan dosa yang berbahaya, maka ada hukum ta'zir, peringatan. Dan itu terserah apa yang dilihat yang layak untuk seseorang tersebut. Dan ini semuanya dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab berkaitan dengan masalah hukum-hukum hudud dan ancaman ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku maksiat. Ini dari sisi yang langsung berhubungan dengan manusia. Manusia maksudnya perbuatan yang dilakukan atau bentuk sanksi hukuman yang nampak dilihat oleh mata. Ada wa yu'aqabu ala fi, dan ada juga bentuk hukuman yang Allah ya juga memberikan hukuman kepada pelaku maksiat tersebut walaupun tidak
ada orang yang melakukan terhadap kepadanya, tetapi ada akibat-akibatnya. Maka dikatakan yu'aqabu itu kan akibat. Akibat yang buruk akan didapati oleh pelaku maksiat. Ya, pertama sekali tentunya tidak ada ketenangan hati. Hatinya selalu gundah gulana. Hatinya selalu gelisah. Karena ini perbuatan maksiat. Ya, juga Allah hukum dia tidak bisa menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran. Padahal dia tahu itu kebenaran. Dan sulit meninggalkan kemaksiatan. Padahal itu adalah bahkan mendatangkan mudarat. Ini perlu juga kita beri garis bawahi bahwa semua bentuk ketaatan, ya apalagi ketaatan yang besar, maka dia akan melahirkan, membuahkan kemaslahatan, kebaikan, buah yang manis yang semakin besar. Sesuai dengan tingkat perintah tersebut dari besar, ya, keutamaan atau tingginya amalan tersebut. Yang paling tertinggi adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah. Begitu juga dalam perbuatan maksiat. Maka perbuatan sebagaimana ketaatan memberikan pengaruh yang baik, ya, memberikan pengaruh pada diri kita, jiwa kita, bahkan keluarga kita, bahkan berpengaruh kepada kendaraan kita, rumah kita, pekerjaan kita, harta kita, ya. Datang kebaikan demi kebaikan karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendatangkan kemakmuran di satu negara atau negeri, di suatu kampung, di suatu tempat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, ya, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk kampung atau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, semua sama-sama, mulai dari lingkungan yang kecil, dari keluarga sampai ke masyarakat, dan semuanya mengikuti aturan yang ditetapkan juga oleh seorang pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, maka akan datanglah keberkahan di negeri tersebut. Akan datang keberkahan, termasuk maknanya adalah diberikan kemakmuran dalam kehidupan dunia, kenikmatan. Istilah tidak ada gagal panen, tidak ada mereka itu, ya, tidak mendapatkan rezeki. Dan sebaliknya, seperti yang kita sampaikan juga, sebaliknya apabila seorang itu melakukan perbuatan maksiat, apalagi maksiatnya besar, maka akan mendatangkan kemudaratan yang juga sangat besar. Ya, sesuai dengan tingkat besarnya dosa yang dia lakukan. Dosa yang terbesar adalah syirik. Kemudian di bawahnya ada perbuatan-perbuatan bid'ah. Banyak kaum muslimin melakukan ibadah, tapi mereka menganggap itu ibadah, ternyata tidak, karena tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada Nabi mengatakan lakukan, tidak ada Nabi memberikan motivasi untuk melakukannya. Lalu dia buat-buat sendiri, dia katakan ini ibadah. Namanya perbuatan bid'ah, ini dosa besar, dan itu juga memberikan pengaruh, ya, hukuman Allah akan terjadi pada diri seseorang tersebut. Termasuk hukuman yang katakan oleh di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi, kata para ulama, ya, seseorang tertutup hatinya dari menerima kebenaran, dan ini hukuman akibat maksiatnya. Jadi maksiat akan mendatangkan keburukan, sebagaimana ketaatan akan mendatangkan kebaikan. Berpikirlah kita, kalau kita ingin kemaslahatan, kebahagiaan, ketenangan, ya, banyak lakukan ketaatan. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jauhi perbuatan maksiat. Berarti sebaliknya, kalau Anda melakukan perbuatan maksiat semakin besar dan terus menerus, ya, bahkan ditegur oleh orang, dinasihati oleh orang, marah, ngeyel, segala macam, tidak mau, bahkan orang yang menegurnya mungkin akan dipukul atau akan dicaci maki. Ini namanya Anda telah melakukan perbuatan dosa yang akan mendatangkan keburukan. Subhanallah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an sudah lengkap di zaman Nabi. Dan sudah turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah ayat 3. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia mendapatkan kemaslahatan. Begitu juga Allah melarang agar manusia terjauh dari kemudaratan. Tetapi terbalik, ya, apalagi orang-orang kafir. Kita berbicara dengan orang juga yang banyak mengaku kaum muslimin, tapi mereka banyak meninggalkan perintah, bahkan perintah-perintah yang besar, melakukan kesyirikan.
Allah memerintahkan tauhid, mengesahkan Allah, dia melakukan kesyirikan, masih pergi ke kuburan wali fulan, ngalap berkah ini segala macam, bahkan berdoa, berzikir, mengangkat tangan menghadap kuburan wali. Ini syirik besar. Ini sudah jelas keluar dari ketaatan. Menyelisih ya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang dilarang dilakukannya. Perintahkan untuk mengikuti Rasul dalam seluruh amalan praktek ibadahnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Ternyata dia buat cara sendiri. Yang dikenal dengan amalan bid'ah. Sungguh dia telah melakukan perbuatan maksiat. Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, dalam satu daurahnya yang kita hadir dan kita mendengar bahwa beliau membagi dosa itu sesuai dengan urutan yang tertinggi, yang paling tinggi dan besar dosanya. Tentunya yang telah kita sebutkan tadi, semakin besar berarti mudaratnya, keburukannya yang akan didapati ya di dunia, apalagi waliyadzubillah di akhirat dengan azab Allah di neraka jahanam waliyadzubillah. Ya, dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi jangan main dengan perbuatan syirik, syirik besar. Masih banyak kaum muslimin melakukannya, masih banyak. Ya, seperti pergi ke tukang sihir, minta ini dan itu, dukun, minta tahu barang hilang nih segala macam, minta jodoh, pergi memberikan sesajian ke penghuni lautan, gunung, ini segala macam. Apalagi kita mendapatkan ada berita sudah ditimpa musibah, hancur negerinya, bahkan banyak keluarganya mati, musibah alam. Sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingin keluar dari musibah tersebut, tidak terulang lagi, dia berikan sesembahan kepada jin, kepada syaitan. Ini namanya dia sudah terpuruk, semakin terpuruk lagi. Dan dia tidak sadar bahwa dia melakukan kesyirikan itu sudah merupakan hukuman Allah dan dia mendapatkan keburukan demi keburukan. Maka jauhilah kaum muslimin. Dosa yang paling besar syirik. Masih banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Apalagi berkaitan dengan kuburan, pengagungan kuburan wali. Ya, atas dasar katanya memuliakan wali Allah. Tidak seperti itu wahai kaum muslimin. Rasulullah SAW saja manusia yang terbaik, dia sudah dijamin masuk surga. Ya, tidak seperti itu kita menziarahi kuburan Nabi, apalagi selain dari Nabi. Kalaupun dikatakan wali Allah, belum tentu juga masuk surga. Maka perhatikan, bahaya syirik banyak sekali. Banyak orang yang memiliki jimat, memiliki mantra dan segala macam, mantra-mantra syirik yang dibaca, dan subhanallah. Ya, banyaknya pelaku-pelaku maksiat, dosa-dosa besar. Syirik besar, kemudian syirik kecil, masih syirik, namanya syirik kecil tapi dia adalah dosa besar. Riya, sum'ah, melakukan amalan ingin dipuji, ingin diucapkan, diperdengarkan di mana-mana kita adalah orang ahli ibadah. Ya, lalu kita memang sengaja mencarinya, ini berbahaya. Ini syirik kecil, menghapuskan amalan. Ada orang pergi haji dan umroh, selfie sana selfie sini, lalu dimasukkan di media sosialnya, di Facebook segala macam, sedang beribadah, sedang angkat tangan, sedang berdoa di sini, di Ka'bah, di Arafah, di subhanallah, berita bahwa ini dan itu. Sembunyikan amalan Anda. Ini riya, ini bahaya. Syirik kecil tapi dia mendatangkan mudarat besar. Kemudian baru di bawahnya adalah kata para ulama adalah dosa bid'ah. Jadi jangan ya, kamu menganggap dosa yang kamu lakukan, sesuatu yang kamu lakukan itu kamu tahu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak ada dalilnya dari Nabi, tidak ada contoh dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis yang sahih, maka tinggalkan. Ini perbuatan dosa besar, bid'ah. Lakukan suatu perbuatan yang dianggap mereka ibadah tapi dia tidak dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi. Dan sudah pasti juga para sahabat tidak melakukannya, karena mereka adalah orang yang paling antusias dan semangat dan tepat melakukan sunnah Nabi. Mereka adalah generasi yang terbaik. Dan itu juga harus kita perhatikan. Baik dari sisi banyak jumlahnya, atau dari sisi gerakannya, atau dari sisi waktunya, semuanya diperhatikan sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan menyelisihi. Perhatikan wahai kaum muslimin. Ya. Jangan keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, dari ketetapan Allah dan Rasulnya terhadap suatu perbuatan ibadah. Lalu kita menyelisihinya, kita buat secara sendiri atau cara yang kita dapat dari guru kita. Walaupun dikatakan gurunya orang yang alim, yang berilmu, tapi kalau salah, apalagi bertentangan dengan dari Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Nah, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maka ini juga perlu diperhatikan. Maka belajarlah kita, belajar kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab Sunan dan kitab-kitab hadis yang lain. Ada juga berkaitan dengan masalah fikih,
hadis, ada kitab Nahlul Autar Imam Syaukani, ada kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada kitab Umdatul Ahkam Imam Ibnu Abdul Hadi, dan banyak kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang ada secara khusus hukum fikih ibadah, ada juga berkaitan dengan hukum yang besar yaitu akidah tauhid. Belajar kita semua agar kita tidak menyelisih sunnah Nabi SAW, agar tidak terjatuh kepada dosa besar yang dikenal dengan perbuatan bid'ah. Baru di bawahnya setelah bid'ah al-kabair, dosa-dosa besar, berkaitan bukan dengan suatu amalan yang dianggap ibadah, tapi perbuatan yang memang dilarang, dosa zina, minum khamar, berjudi, ya, itu kita masuk sekarang ada mencuri, korupsi, ya, mengurangi timbangan, durhaka kepada orang tua, durhaka tidak taat kepada suami, tidak tanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya, tidak taat kepada pemimpin zalim terhadap rakyatnya. Banyak perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Makanya banyak para ulama mengumpulkan dosa-dosa besar, ya, dalam kitab-kitab karangan mereka. Di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, sangat terkenal sekali. Ada lebih 70 dosa-dosa besar beliau kumpulkan, dan ada cabang-cabangnya juga sedikit di akhir kitab tersebut. Dan juga setelah disarahkan oleh para ulama tentang jenis-jenis dosa besar ini. Ada juga kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Mukhtasar Al-Kabair, kitab ringkas tentang dosa-dosa besar. Dan ada kitab-kitab yang lain juga, ya. Maka disinilah kita harus perhatikan, karena definisi dari maksiat adalah mayusabu ala tarki, akan diberikan balasan baik pahala ataupun kebaikan, apalagi surga Allah di akhirat bagi yang meninggalkannya, dan akan diberikan hukuman, sanksi, ancaman yang dibuktikan oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat ketika seorang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, kalau berkaitan dengan masalah dosa-dosa telah kita sebutkan tadi, urutan dosa besar bisa masuk kepada tingkat kesyirikan, yaitu ada kekufuran, juga ada sifat kemunafikan, nifak besar. Maka 3 dosa ini, maksiat ini paling berbahaya yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar, kemudian kufur besar akbar, kemudian nifak besar akbar. Walaupun dikatakan syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, itu termasuk dosa besar. Semua kita berusaha untuk menjauhinya. Ini adalah faktor yang terbesar. Juga diantara telah kita sebutkan tadi faktor-faktor yang sebelumnya, dari faktor dari dalam diri kita sendiri yaitu berkurangnya iman, bahkan terus berkurang waliyadzubillah, akan jatuh nanti kepada kekufuran. Makanya para ulama mengatakan al-maksiatu baridul kufur, bahkan kemaksiatan itu adalah merupakan pengantar seorang bisa jatuh kepada kekufuran, karena dia terus melakukannya dan dia tidak bertobat. Akhirnya sudah bertumpuk di dalam hatinya noda hitam dan tertutup hatinya, waliyadzubillah, akhirnya dia akan jatuh kepada kekufuran dan bisa keluar dari Islam. Akibat yang seperti ini yang harus kita pikirkan, yang sangat berbahaya, akibat yang jauh ke depan. Ya, bukan masa yang pendek, mungkin sebulan 2 bulan belum dirasakan maksiat tersebut, tetapi akan dirasakan setelah beberapa lama. Bahkan berbahaya, bisa mengantarkan kepada su'ul khatimah, mati yang buruk di akhir hidupnya. Itulah yang selalu kita sampaikan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, penjelasan dari firman Allah yang selalu dibacakan oleh Nabi dalam sebelum beliau melakukan nasihat, khutbah. Ya, kalau kita ceramah, muhadharah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, dalam surah Ali Imran, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Telah kita definisikan tadi takwa dari sisi melaksanakan perintah atas dasar ilmu, mengharapkan pahala, dan juga meninggalkan larangan hal-hal maksiat, dosa atas dasar ilmu juga. Kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah, ya, menetapkan itu adalah maksiat, ini dosa, dan takut dari azab Allah, iqab, baik di dunia, ya, ataupun di akhirat yang lebih mengerikan, lebih menyakitkan, lebih panjang. Bila kita pikirkan masa panjang yang ke depan, bukan akibat yang pendek. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus selalu kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, pasti di dalam kehidupan kita berputar terus setiap 24 jam kita bisa banyak melakukan ketaatan. Bahkan ada hal-hal yang mudah untuk kita lakukan ketaatan, di antaranya zikir. Zikir itu tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan duit. Ya. Mudah, hanya sekedar ucapan tetapi pahalanya besar. Bahkan banyak sekali keutamaan zikir-zikir tertentu dari hadis yang sahih. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang dia larut dalam perbuatan maksiat yang juga dia mudah melakukan bahkan setiap saat, setiap hari. Tanpa dia sadari, bahkan dia masuk ke dosa-dosa yang besar. Dan ini berbahaya wahai kaum muslimin. Itulah yang kita katakan tadi dalam firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan bertauhid, jangan melakukan kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan terus waliyadzubillah, di akhir ayatnya ketika meninggal dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga dalam perbuatan orang yang melakukan banyak perbuatan bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Maksudnya ini berkaitan dengan, bukan kita mengatakan sedikit bid'ah, menuduhkan kita mengatakan ini ada tidak benar, ini menyelisih sunnah Nabi, lalu ada orang yang benci mendengarkan kata-kata bid'ah tersebut, lalu dia mengatakan sedikit-sedikit kamu ngomong bid'ah. Ya memang harus dijelaskan, karena ibadah itu ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama usul fikih. Al-aslu fil amri, ya, atau ya hukum dari asal, maksudnya al-aslu fil ibadah at-tahrim, asal daripada ibadah tersebut adalah haram, nggak boleh kita lakukan sampai datang dalil. Jangan berinovasi dalam melakukan ketaatan, Anda akan terjatuh kepada dosa besar, itu dosa bid'ah. Orang melakukan bid'ah demi bid'ah terus dia lakukan, ada kemungkinan besar sesuai dengan dalil surah Ali Imran tadi, ya, dia akan mati dalam keadaan melakukan bid'ah, dan ini dosa besar. Sebagaimana penjelasan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan sebagaimana orang itu memperbanyak suatu perbuatan itu ketika di dunia, perbuatan itulah yang akan dia lakukan ketika dia meninggal dunia, ketika sakaratul maut, dan perbuatan itulah yang akan dia lakukan ketika dia dibangkitkan di hari kiamat. Jadi berentetan panjang. Dan selalu kita ingat itu. Ya. Berarti kalau orang ingin husnul khotimah, lakukan tauhid, jangan lakukan syirik. Terus mengesahkan Allah, terus perhatikan amalan ibadah, jangan riya, jangan sum'ah, apalagi dosa-dosa syirik besar. Jangan melakukan satu amalan ibadah pun kecuali dengan dalil, jangan melakukan bid'ah walaupun kecil, dan sebenarnya bid'ah itu adalah dosa besar. Apalagi banyak, ini bentuk, ini segala macam, subhanallah, ada bermacam-macam bentuk, salawat buat sendiri, zikir buat sendiri, gerakan-gerakan ibadah sendiri, tidak ada contoh dari Nabi. Ya, subhanallah. Di dalam sholatnya ada bid'ah, dalam puasanya ada bid'ah, dalam hajinya ada bid'ah, dalam umrohnya ada bid'ah. Ya, banyak sekali. Ada kitab subhanallah juga cukup bagus untuk dibaca. Sepertinya belum ada terjemahannya. Ada kitab Mu'jamul Bid'ah, yaitu kamus bid'ah, disebutkan sesuai dengan huruf hijaiyah, alif misalnya, syiriknya apa perbuatan bid'ahnya apa, ba. Ini dikarang oleh Syekh Albani, juga ada muridnya yang mengarang. Ya, dan juga banyak kitab-kitab berkaitan dengan bid'ah ini, para ulama dahulu telah mengarang kitab-kitab. Ada juga bid'ah al-masajid, berkaitan dengan masjid pun, dalam ibadah pun banyak, dalam buat masjid pun ada orang melakukan bid'ah. Jadi ini harus diperhatikan wahai kaum muslimin, jangan kita lakukan. Kita khawatir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Katsir dari penjelasan tafsir surah Ali Imran tersebut, kita akan mati su'ul khatimah, mati yang buruk, ketika kebiasaan itu kita lakukan terus. Itu yang mengantarkan kita kepada kematian, dan juga mengantarkan seorang dalam keadaan dibangkitkan dia melakukan hal tersebut. Dan kita ingin berada di dalam keadaan yang baik. Ya, kita selalu meminta husnul khatimah, tetapi dalam kenyataannya kita melakukan syirik, kita melakukan bid'ah, kita melakukan syirik kecil. Dalam kenyataan kita masih berada dalam dosa-dosa besar. Tidak sedikit ada orang yang ahli ibadah, bahkan sudah haji dan umroh, tapi masih muamalah riba, dosa besar, bahkan dosanya lebih besar dari zina. Ya, ada orang yang juga ahli ibadah tapi durhaka kepada orang tua, menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Banyak orang-orang yang disesatkan oleh syaitan, iblis, tanpa dia sadari, walaupun dia dari sisi ketaatan luar biasa berhubungan dengan hak Allah, tapi dia melanggar hak manusia dan dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ini adalah selalu harus kita waspadai di dalam masalah maksiat. Ini bukan perkara yang main-main.
Ya, apalagi kita ambil dari definisi yang telah disebutkan tadi. Dan dosa itu ada yang disebutkan ada dosa-dosa yang muhlikat. Bagaimana disebutkan oleh Nabi ijtanibu sab'al mubiqat. Hindari oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, di antaranya syirik, di antaranya lari dari medan pertempuran, di antaranya menuduh seorang berbuat zina, tidak ada buktinya. Ya, lari dari medan pertempuran. Ya. Dan banyak bentuk-bentuk perbuatan yang memang disebutkan adalah perkara yang membinasakan. Ada juga dikatakan tidak masuk surga. Ya, seperti kesombongan yang ada dalam dirinya. Ya, ada juga dikatakan perbuatan kufur walaupun tidak kufur besar, kufur kecil kata para ulama. Ya, dakwah jahiliyah, yaitu ya ta'assub, taklid atau membanggakan diri terhadap sesuatu yang dia miliki yang sebenarnya belum tentu dia mulia dari orang lain. Sukunya lebih mulia katanya dari suku yang lain. Dia orang Arab lebih mulia dari orang Ajam. Ini namanya dosa-dosa besar. Lagi kita menghinakan orang yang selain daripada kita. Banyak yang perlu kita pelajari waalaikum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hasadnya. Ya. Ada orang yang hasad ketika orang mendapatkan nikmat, tidak senang dia, bahkan dia ingin hilang nikmat tersebut dari orang tersebut, bahkan ada yang ingin pindah ke dia, atau dia merasa senang ketika orang itu orang itu celaka. Ini subhanallah. Tapi subhanallah kadang-kadang orang ini dia rajin sholat, tidak pernah tinggal sholatnya, tapi begitulah dosa besar. Kita harus selalu perhatikan, kita harus selalu waspada. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita mengetahui pembagian dosa telah kita sebutkan tadi secara rinci sebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, walaupun secara umum dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Terakhir dosa kecil itu as-saghair. Kemudian dosa-dosa besar telah kita sebutkan tadi, yang paling tinggi adalah syirik, ada syirik besar kecil, kemudian dosa bid'ah, ada dosa-dosa besar yang dikumpulkan juga oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, baru di bawahnya as-saghair. Berusahalah kita untuk semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa, karena kalau berkaitan dengan bahasan kita adalah memberikan pengaruh yang besar kepada iman kita. Terakhir pertemuan kita pada sore hari ini karena keterbatasan waktu juga, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan hadza yanbaghi wa li hadza yanbaghi 'ala al-'abdi aidan ay ya'rifa hajmal ma'asi. Oleh sebab itu mestilah bagi setiap hamba Allah, setiap manusia, apalagi kita kaum muslimin, mengetahui besarnya maksiat. Ya. Makanya ada pembagian dosa-dosa besar tadi. Wa ma yatarattabu 'alaiha min khatarin. Bahkan apa yang akan dihasilkan dari perbuatan dosa tersebut dari bahaya, wadar dari kemudaratan, hatta yatahasyaha, bahkan dia akan menguasai orang tersebut dan dia tidak bisa keluar. Waliyadzubillah. Wa qad thabata an Rasulillah SAW, dan kita selalu mendengar hadis ini, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 3334, dan dihasankan hadis ini oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib yang dikarang oleh Imam Al-Mundhiri, Sahih At-Targhib yang ditakhrij hadisnya oleh Syekh Albani. Nomor hadis 2469. Rasulullah SAW bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan, seseorang hamba apabila melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, akan tertitik ya di dalam hatinya satu titik hitam, berbekas satu bekas hitam. Wa idza huwa naza'a wastaghfar, apabila dia melepaskannya kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, dia sadar dia minta ampun kepada Allah, wa taba, dan kemudian dia bertobat kepada Allah, mengikuti taubatan nasuha, berusaha untuk tidak mengulangi lagi, ya, sukila qalbuhu, dan akan kembali bersih hatinya. Wa in ada, apabila dia lakukan lagi, zida fiha, akan bertambah lagi, hatta ta'alu wa qalbu, dan inilah yang kita khawatirkan di akhir penjelasan dari sabda Nabi SAW, sampai 1 titik, 2 titik, 3 titik, satu bentuk bongkahan hitam terus sampai dia menambah dan terus menambah perbuatan maksiat dan bertambah sampai hatta ta'alu wa qalbahu, sampai naik ke hatinya dan menutupi seluruh hatinya, dan itulah yang berbahaya, dikatakan hatinya tertutup. Wa huwa ar-ran, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, dia adalah ar-ran,
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan itu adalah merupakan ran yang akan menutupi hati mereka karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Demikianlah mungkin dapat kita sampaikan sedikit banyaknya, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Mari kita selalu introspeksi setiap hari. Kita tidak terlepas juga dari kesalahan, termasuk yang berbicara tentunya banyak kesalahannya. Ya, maka dengan adanya kajian ini, insya Allah mudah-mudahan selalu mengingatkan kita kepada suatu perkara yang akan memudaratkan kita, itu perbuatan maksiat. Wallahu taala alam shawab. Itulah yang dapat kita sampaikan dari pertemuan sore hari ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.